Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Irfan. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya tentang sel. Nah, dan sekarang kita telah mengganti materi kita untuk masuk ke materi yang baru. Sebelum Bapak mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Jangan lupa di on-kan ininya ya di Google Classroom, dilihat, dan jangan lupa like dan subscribe di YouTube Bapak. Nanti ada beberapa pertanyaan, kalian bisa jawab melalui via WA saja biar tidak dicontek oleh teman-teman kalian via WA, dan jangan di Google Classroom ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan belajar tentang jaringan ya. Sebelumnya Bapak telah menjelaskan tentang sel. Nah, sel tadi adalah unit terkecil dari kehidupan yang lebih unit seluler ya, unit terpenting ya, sel itu yang sudah dijelaskan melalui video pembelajaran yang Bapak buat waktu minggu kemarin. Dan minggu ini kita akan belajar tentang jaringan. Nah, apa sih itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, yaitu disebut jaringan ya. Bapak ulangi. Jadi sekumpulan dari sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama disebut jaringan. Setiap jaringan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Macam-macam jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan berbeda dengan jaringan yang menyusun tubuh hewan. Nanti kita akan bahas yang pertama adalah jaringan tumbuhan ya. Yang pertama adalah jaringan tumbuhan. Ingat, jaringan adalah sekumpulan dari sel ya yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi fungsinya itu sama dan bentuknya sama, seperti itu disebut jaringan, kumpulan dari sel. Oke ya, yang gambar pertama ini adalah jaringan tumbuhan ya. Jaringan tumbuhan kalian bisa lihat. Nah, ini adalah jaringan tumbuhan, dan jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, dibagi menjadi 7. Namun yang akan Bapak jelaskan adalah beberapa saja. Salah satunya adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi. Jadi yang terdiferensiasi itu adalah yang belum terbentuk ya, yang belum terjadi, yang belum terbentuk, yang belum menjadi sel yang seutuhnya ya, seperti itu. Jadi kalau jaringan meristem ini adalah merupakan kumpulan sel aktif terus membelah. Kalau sel aktif itu terus membelah, terus berkembang ya. Hasil yang terus membelah, terus berkembang menjadi jaringan-jaringan yang baru. Nah, seperti itu. Ini namanya jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini biasanya itu terjadi pada batang. Nah, ini di batang tumbuhan ya. Batang tumbuhan. Nah, ini batang tumbuhan. Oke. Jadi di batang tumbuhan. Namun kalau jaringan permanen, yaitu jaringan epidermis, adalah jaringan hasil perkembangan, yaitu perkembangan jaringan meristem disebut jaringan permanen. Jadi bentuk asli dari jaringan meristem itu disebut jaringan permanen. Ngerti nggak? Kalau jaringan meristem adalah jaringan yang terus membelah dari biji hingga tumbuh dewasa menjadi pohon. Nah, itu yang disebut dengan jaringan permanen. Tumbuh menjadi akar terus tidak berubah menjadi daun. Tumbuh lagi menjadi batang tidak mungkin menjadi akar. Batang terus bertumbuh, jaringan meristemnya terus bertumbuh, keluar daun, dan tidak mungkin daun itu berubah menjadi akar. Nah, jadi ketika berubahnya daun berarti itu disebut jaringan permanen. Nah, seperti itu. Jaringan meristem yang membelah, itu disebut jaringan permanen. Membelah, sudah menjadi bentuk, misalkan menjadi akar. Nah, itu sudah tidak bisa berubah lagi, namanya jaringan permanen. Nah, kalian harus tahu ya, jaringan meristem itu jaringan yang selalu berubah dan berkembang. Nah, seperti itu salah satunya. Jaringan permanen itu ada jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, kemudian jaringan pengangkut ya. Kalau jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Epidermis itu adalah kulit. Jaringan luar
kulit pohon itu namanya epidermis ya. Pokoknya yang disebut dengan jaringan luar adalah jaringan epidermis. Nah, kemudian jaringan dasar yaitu jaringan parenkima. Nah, ini yang disebut dengan jaringan parenkima. Jaringan dasar setelah jaringan epidermis itu adalah jaringan parenkima. Jaringan parenkima ini berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan yang ada pada tumbuhan. Nah, ini ya jaringan parenkim. Oke, tadi ada meristem yang terus membelah. Ini adalah epidermis. Epidermis adalah struktur tubuh awal pada tumbuhan atau lapisan awal pada tumbuhan, dan parenkima adalah jaringan yang memenuhi kebutuhan tumbuhan itu sendiri ya. Jadi dibantu dengan jaringan parenkim yang ada di dalam batang tumbuhan. Nah, oke. Kemudian ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat ini atau penyokong itu jaringan kolenkima. Nah, jaringan kolenkima ini adalah jaringan sklerenkima. Nah, ketika ada pembantu dari parenkim, ini jaringan parenkim ini, maka dibantu juga dengan jaringan sklerenkima atau penguat penyokongnya. Nah, manusia juga ketika tidak ada tulang maka tidak akan menyokong ya, tidak akan tegak lurus. Nah, sama dengan tumbuhan bisa tegak lurus ya sampai tinggi pisan, itu ada namanya jaringan sklerenkima. Nah, jadi ketika kamu lihat tanaman yang layu yang tidak bisa tegak lurus, itu tidak, berarti jaringan sklerenkimanya itu adalah kurang atau mengalami permasalahan di dalam jaringan sklerenkima tersebut ya, seperti itu. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada xilem dan floem ya, ada xilem dan floem. Nah, sklerenkima dan kolenkima ini sangat berpengaruh pada penyokongan tumbuhan ya. Penyokong. Nah, sklerenkima dan kolenkima itu berfungsi untuk menyokong tumbuhan ya. Nah, adanya di batang dan di akar. Sklerenkimanya di batang, sklerenkimanya di akar, kolenkimanya di batang. Nah, ada xilem dan floem. Nah, xilem dan floem ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan atau garam mineral yang dari akar kemudian ke daun. Kalau di floem, nah ini di akar, kemudian xilem di daun ya. Xilem dan floem itu berfungsi untuk mengangkut garam mineral dan zat-zat makanan di dalam tanah ya, seperti itu. Itu ada beberapa jaringan tumbuhan, ada jaringan meristem, epidermis, sklerenkima dan kolenkima. Nah, jadi sklerenkima dan kolenkima ini itu sama saja. Kemudian jaringan parenkim, jaringan floem dan xilem ya untuk jaringan pengangkutnya. Nah, ini macam-macam jaringan pada tumbuhan Bapak ambil dari ruang guru kemarin. Nah, jaringan meristem adalah jaringan sel-sel aktif yang membelah. Nah, tadi yang telah Bapak sampaikan, jaringan meristem itu terus membelah seperti pada tubuh kalian dari bayi hingga dewasa seperti ini yang sudah beretas mungkin ya, itu jaringannya terus membelah seperti rambut ya, kemudian postur tubuh yang berbeda, antara pertumbuhan dan perkembangannya juga berbeda, itu dilakukan oleh jaringan meristem ya, sel-selnya aktif membelah. Nah, seperti itu. Jaringan penyokong berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Nah, tadi pada manusia adalah tulang belakang kan, seperti itu, atau kaki tulang. Nah, kalau di tanaman itu adalah akar dan batang, namanya jaringan penyokong. Kemudian jaringan dasar atau parenkima itu mengisi ruang-ruang antar jaringan. Jadi setiap jaringan itu ada salah satu jaringan parenkim. Misalkan di batang ada jaringan penyokong. Nah, itu ada pembantunya, itu namanya mengisi ruang-ruang antar jaringan tadi. Sebagai perekatnya adalah jaringan dasar, namanya parenkima. Nah, kemungkinan jaringan pengangkut ya, jaringan pengangkut adalah sebagai pengangkut zat terdapat pada xilem dan floem antara akar dan daun. Nah, seperti itu. Jaringan pelindung atau epidermis melindungi permukaan tumbuhan. Tadi yang telah Bapak jelaskan tadi itu adalah jaringan epidermis, itu jaringan luar.
Jadi jaringan luar itu di bagian luar tanaman atau kulitnya tanaman ya, kulit pohonnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam jaringan hewan. Tadi kan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan itu memiliki beberapa, ada jaringan saraf, ada jaringan ikat. Kita lihat jaringan saraf itu di otak ya. Jaringan saraf itu di otak. Oke, kemudian epitel bersumsum pada kulit. Nah, ada di darah jaringannya. Kita lihat jaringan hewan dan manusia itu sama saja ya. Jaringan hewan dan tumbuhan berbeda, tapi kalau jaringan hewan dan manusia itu sama saja. Oke, kita mulai saja ke jaringan hewan. Kalian bisa lihat pada halaman berapa? Kalian bisa lihat pada halaman 258 ya, halaman 258 itu adalah jaringan hewan. Dan kalian jangan lupa, nanti ada tugas dari Bapak, tidak banyak-banyak, hanya satu tugas saja. Jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini terdapat pada perut. Nah, perut kita ada yang namanya organ, yaitu usus besar dan usus halus dan usus 12 jari. Jaringan epitel ini terdapat pada ini ya, organ pencernaan. Nah, salah satunya adalah usus. Jaringan epitel karboidal pada ginjal. Kita lihat ada jaringan otot. Nah, ini jaringan otot halus, otot lurik, dan otot jantung. Oke, jaringan otot ini dibagi menjadi 3. Kalian ingat-ingat, dibagi menjadi 3, ada otot halus, otot lurik, dan otot jantung. Nah ya, kemudian pada kulit ada jaringan ikat. Nah, seperti itu ya, ini pada hewan. Oke, kita lihat tuh. Jadi hewan dan manusia itu memiliki jaringan yang sama. Nah, tingkat jaringannya sama. Ada jaringan ikat, ada jaringan otot, jaringan epitel. Epitel ini bisa juga di kulit ya. Jaringan darah, jaringan tulang. Ini ada tulangnya, ada dibagi menjadi 3. Tulang itu menjadi 3 ya. Ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, ini sumsum tulang. Jadi dibagi menjadi 3. Itu ada tulang rawan. Tulang rawan itu ada tulang lunak yang seperti apa ya? Tulang lunak itu kamu pernah makan di bagian dada ayam atau fried chicken seperti itu, makan dada ayam. Nah, sisa tulangnya itu adalah bisa kamu makan. Nah, itu namanya tulang lunak. Ada tulang itu di bagian dadanya, kamu makan dada ayam. Kemudian kamu lihat di bagian terakhir itu ada tulang. Nah, tulang tadi kamu bisa makan, yang warnanya itu putih, bentuknya itu seperti kerucut seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti ini. Tuh, seperti ini. Ini tulangnya, ini daging ayamnya. Ini dadanya ya, dada ayam kamu makan habis, dan ini tulangnya. Nah, tulangnya itu bisa kamu makan. Nah, seperti itu yang disebut dengan tulang lunak ya, jaringan tulang. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf itu berpusat pada otak. Nah, jaringan saraf itu berpusat pada otak, ada neuron ya. Nanti Bapak jelaskan ada. Jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu terdapat pada pencernaan. Kemudian jaringan tulang rawan. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Oke, jaringan pada hewan dan fungsinya. Ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu berfungsi sebagai transport zat antara jaringan atau rongga, melindungi jaringan di bawahnya. Absorpsi, penyerapan, sekresi, menghasilkan sekret yang masih berguna bagi tubuh. Nah, macam-macam epitel ini ada epitel pipih, epitel kubus, epitel silindris, epitel transitional, dan epitel kelenjar. Tadi kalian bisa lihat melindungi jaringan di bawahnya. Absorpsi atau penyerapan. Nah, penyerapan salah satunya adalah di usus. Nah, berarti jaringan epitel ini terdapat pada usus. Nah, dan kita lihat lagi di sini ada sekresi. Nah, sekresi itu adalah pengeluaran, ada urin, ada feses. Nah, seperti itu. Berarti jaringan epitel ini terdapat pada ginjal dan usus besar. Nah, seperti itu. Sekresi itu pengeluaran. Kemudian jaringan otot. Nah, jaringan otot ini harus dibagi menjadi 3. Ada jaringan otot polos, otot lurik, otot jantung ya. Nanti kita bahas di sini. Jaringan otot silakan dilihat.
Fungsinya apa? Untuk menggerakkan rangka. Jadi yang menggerak itu bukan tulang, tapi yang menggerakkan tubuh itu melalui sel saraf. Sel saraf ditransfer melalui jaringan otot. Nah, jadi jaringan otot itu berfungsi untuk menggerakkan rangka, kontraksi organ dalam seperti organ pencernaan, kontraksi pada jantung. Jadi jantung kita itu berdetak, itu ada yang penggeraknya namanya jaringan otot jantung. Nah, namun yang paling berpusatnya adalah di jaringan saraf di otak. Otak menyalurkan perintah kepada otot jantung untuk menggerakkan, dan penggeraknya adalah otot jantung, seperti itu. Namun satu ya, intinya adalah yang paling dominan itu adalah di otak. Nah, seperti itu. Sarafnya itu ada di otak. Jadi otak memerintahkan sel jantung untuk bergerak. Nah, sel jantung atau jaringan otot jantung bergerak, seperti itu. Otot jantung, otot polos, dan otot lurik ya, atau di rangka. Jadi otot polos itu ada pada tangan kalian di sini. Otot polos itu bentuknya seperti gelembung ya, bergelembung seperti itu. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat antar jaringan atau antar organ, menyokong tubuh. Alat gerak pasif. Pasif itu diam ya, alat gerak diam. Pasif itu diam. Aktif itu bergerak, pasif diam. Jadi ini antara jaringan satu dengan jaringan lain itu ada yang namanya jaringan pengikat. Contohnya seperti ini. Tadi ya Bapak jelaskan di jantung. Jantung itu adalah jaringan jantung. Nah, ada penggeraknya namanya otot jantung. Otot jantung itu diikat, jantung dengan otot jantung itu diikat, namanya jaringan ikat. Nah, jadi fungsi jaringan ikat itu untuk mengikat dari satu jaringan dengan jaringan lain. Seperti itu ya, alat gerak pasif. Pasif itu tidak bergerak. Dan transportasi. Nah, imunitas tubuh, macam-macam jaringan ikat. Jadi imun kamu ya, untuk pencegahan ini, jadi kamu selalu menjaga kesehatan kamu. Salah satunya adalah meningkatkan imun ya. Bapak kasih cara untuk meningkatkan imun tubuh kamu dengan setiap pagi minum air hangat, dan jangan lupa memperbanyak air putih. Kamu minum terus air putih, jangan sampai lupa. Dan salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jaringan ikat akan memperbanyak jaringannya, meristem ya. Perbanyak jaringannya, terus bertumbuh terus ketika ada yang namanya pengaktifnya. Nah, pengaktifnya yaitu adalah satu, vitamin C. Vitamin C atau air putih, air bening. Nah, kamu bisa konsumsi itu setiap hari. Itu akan mengakibatkan peningkatan pada sel jaringan ikat. Nah, jadi jaringan ikat itu akan memperbanyak diri akibat vitamin C, dan kita insya Allah terhindar dari penyakit ya. Tuh. Jadi imunitas kamu itu terdapat pada jaringan ikat. Oke. Ya, yang terakhir. Tadi Bapak bilang jaringan saraf. Fungsi seluruh tubuh yang menggerakkan itu adalah otak. Ketika otak yang terserang, maka salah satu bagian tubuhnya itu pasti akan mati. Salah satunya adalah stroke ya. Itu stroke itu dia awali dari saraf dulu, di saraf, kemudian sebelah bagian tubuhnya tidak bisa berfungsi, maka seluruh aktivitas tubuhnya terhenti. Jadi fungsinya dari otak, namanya jaringan saraf ini. Di saraf menghantarkan dan memproses impuls tersusun oleh sel-sel saraf neuron. Nah, nanti Bapak akan jelaskan di lain waktu untuk jaringan saraf ini karena terlalu banyak materinya ya. Oke, jaringan saraf ini menghantarkan, jadi kitanya kena panas, nempel. Nah, itu berapa detik? Wah, hebat sekali. Panas nggak mungkin kan 5 menit. Oh ya, panas nggak mungkin. Nah, itu namanya jaringan saraf. Dan saraf adalah penghantar ya, menghantar dari setiap jaringan-jaringan yang lain. Jadi jaringan yang lain itu akan berkoordinasi dengan sel saraf. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari jaringan otot ya. Kita lihat ya, ini adalah otot polos. Otot polos itu berada di organ ya. Ini organnya ada lambung, ada usus besar, usus halus, usus 12 jari ya ini.
Ini namanya jaringan otot polos, dan seperti yang Bapak bilang tadi, ini adalah otot jantung dan ini otot lurik. Nah, otot lurik ini itu berada di antara pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan betis. Nah, ini ketika kamu selalu berolahraga dan melatih otot-otot kamu, otot lurik lah yang menjadi dasar untuk membuat si tubuh kamu itu berbeda. Nah, jadi ketika ototnya kamu itu sudah terlatih kayak binaragawan itu, nah otot luriknya itu sudah mengembang seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satunya contoh sel saraf. Jadi sel saraf itu ada penghantar, nih, ini penghantar yang disebut dengan dendrit. Kemudian badan sel, nih. Jadi pengatur ya, mengatur kalian melakukan suatu kegiatan itu ada di sini. Nih, ada di sini nih. Bentar, warnanya dulu jatuh. Nih, ada di sini namanya nukleus. Nukleus itu adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi ya, otaknya itu ada di nukleus. Nah, ya, jadi seperti itu, seluruh jaringan yang mengatur adalah nukleus. Nah, seperti itu. Ada badan sel, sel Schwann, selubung mielin, sinapsis, nodus Ranvier. Nah, seperti itu. Nah, tugas dari Bapak, kamu cari fungsi dari dendrit, badan sel, sinapsis, sel Schwann, nukleus, dan selubung mielin ya. Selubung mielin, nodus Ranvier ya. Kalian cari fungsinya, tulis di buku, jangan lupa untuk bukti fisik kalian bahwa kalian sudah mengerjakan. Dan jagalah kesehatan kalian, jangan lupa selalu memperbanyak minum air putih, minum vitamin C ya. Vitamin C nya herbal saja, biologis ya, yaitu salah satunya jeruk, mangga, lemon ya, yang selalu tiga ini kuat sekali vitamin C nya. Kalian konsumsi, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.